Dari pos 4 ke pos 5, Dimas ngerasa di sekelilingnya dalam perjalanan itu dia ada yang ngikutin. Suara ada rintihan tangisan perempuan itu lagi. Entah itu dari mana awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Chris di channel Chris1_88. Di video kali ini gue bakal bercerita tentang kejadian mistis di Gunung Cikuray, teman-teman. Tepatnya dialami oleh salah seorang yang kirim cerita ini ke email gue yang bernama Dimas. Dia dari Jakarta, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mohon klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang, agar gue bisa terus bersemangat untuk membangun channel ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. April 2017, Dimas beserta 5 orang temannya berencana untuk naik ke Gunung Cikuray via pemancar. Mereka merencanakan perjalanan ini jauh-jauh hari. Hingga akhirnya, singkat cerita, tepat di bulan April, kelima orang temannya membatalkan. Entah apa itu alasannya, Dimas tidak menceritakan di email yang dia kirim ke gue. Akhirnya karena persiapan udah mateng, logistik sudah dibeli, segala macam sudah dipersiapkan, akhirnya Dimas memutuskan untuk jalan sendiri ke Gunung Cikuray, teman-teman. Waktu pun tiba jam 7 malam, Dimas berangkat dari Jakarta naik bis jurusan Garut. Naiklah dia bis itu, tapi apa yang terjadi, bisnya mengalami mogok tepat di daerah Kerawang. Akhirnya waktu pun molor, hingga akhirnya jam 4 subuh bis baru bisa berangkat lagi. Sesampainya di Garut, waktu udah siang, jam 8 siang, teman-teman. Akhirnya tanpa pikir panjang, Dimas pun lanjut jalan ke base camp pemancar pakai angkutan jasa ojek, teman-teman, dari terminal Guntur. Setibanya di base camp pemancar kira-kira jam 11 siang, Dimas ngurusi maksi, segala macam dipersiapkan. Ada beberapa pendaki yang belum naik juga. Wah, kebetulan nih bisa barengan gitu kan. Dimas pun nyamperin ke beberapa pendaki itu, kurang lebih ada 2 rombongan, tapi yang satu mutusin untuk jalan subuh, teman-teman. Ada 1 rombongan yang Dimas bisa barengan gitu naik. Jam 2 siang mereka pun memutuskan untuk lanjut jalan menuju pos 1, teman-teman. Mereka pun jalan dari pos 1 dari base camp ke pos 1 tanpa ada apa-apa. Karena waktu juga masih siang kan, teman-teman. Hingga akhirnya, singkat cerita, pas di pos 3 waktu udah maghrib. Entah kenapa perjalanan berasa lama banget waktu itu. Dimas ngerasa benar-benar kecapean waktu itu, teman-teman. Akhirnya dia mutusin untuk break, sementara rombongannya terus jalan dengan anggapan, wah nanti juga mungkin kesusul gitu kan. Nggak berselang lama, setelah maghrib, jam setengah 7, hampir mau jam 7, Dimas pun melanjutin perjalanan ke pos 4, teman-teman. Dari pos 3 ke pos 4, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, di sini mulai ceritanya, teman-teman. Dari pos 4 ke pos 5, Dimas ngerasa di sekelilingnya dalam perjalanan itu dia ada yang ngikutin, teman-teman. Setiap kali dia jalan, di belakangnya itu selalu ada derap langkah kaki yang ngikutin dia. Tapi Dimas tengok ke belakang, tidak ada. Tengok ke samping, tidak ada, teman-teman. Wah, akhirnya Dimas pun ngerasa ketakutan kan waktu itu, karena dia ketinggal sama barengannya dia gitu kan. Akhirnya Dimas lanjut jalan, sampailah di pos 5, teman-teman. Dimas di pos 5 itu break dulu, minum dulu, sebatang dulu gitu kan.
Dari pos 5 itu posisi udah jam 8 malam. Dari pos 5 Dimas pun lanjut jalan ke pos 6. Di sepanjang dari pos 5 ke pos 6, Dimas ngedengar ada suara-suara aneh, teman-teman. Di kiri dan kanan itu ada rintihan orang menangis. Wah, Dimas dalam hati berpikir kan, ini siapa yang nangis di gunung gitu kan. Mana gue sendiri, gak ada orang. Tanpa Dimas hirauin, akhirnya Dimas jalan terus. Tibalah di pos 6. Di sini Dimas ngerasa ada yang aneh. Dimas melihat ada satu tenda, dan di dalam tenda itu ada satu perempuan. Akhirnya Dimas pun nyamperin kan perempuan itu. Posisi udah jam 8:30 malam. Dimas tanya kan ke orang itu, "Mbak, sendirian?" Ceweknya itu jawab, "Iya mas, sendiri." "Kenapa mbak?" gitu. "Teman-temannya kemana?" "Teman-teman saya pada di atas mas," katanya gitu. "Kok berani mbak sendiri?" "Ya mau gimana lagi mas, saya udah kecapean, mending di sini aja ngecamp sendiri, nggak apa-apa," katanya. Dalam hati, wah Dimas ngerasa ada temen nih gitu kan. Akhirnya Dimas pun berinisiatif untuk camp bareng sama cewek itu di pos 6, teman-teman. Dimas pun menawarkan diri, "Mbak, boleh nggak saya ikut ngecamp di sini? Saya pasang tenda di sini gitu. Sekalian nemenin." "Boleh aja mas." Akhirnya Dimas pun ngediriin tenda kan, tapi posisinya agak berjauhan gitu. Dimas ngediriin tenda di pos 6. Setelah beres ngediriin tenda, Dimas masak. Beres masak, Dimas nyamperin tuh si cewek sambil bawa makanan, niatnya ngasih kan. Akhirnya si makanan itu dikasih ke cewek itu. "Mbak, dimakan nih, saya masak barusan," gitu. "Ya mas, makasih, taruh aja di depan." Si cewek posisi di dalam tenda. Anehnya itu, dari pertama ketemu sampai si Dimas ngasihin makanan, si cewek itu posisinya nunduk, teman-teman. Nggak pernah ngeliatin muka gitu, nunduk terus. Dia nanya enggak ke Dimas gitu kan, posisinya nunduk, teman-teman. Akhirnya Dimas pun nggak berpikiran apa-apa gitu kan. Dia balik ke tenda. Dalam tenda dia makan. Dimas dalam tenda tuh makan dulu gitu kan, ngerokok, dengerin musik. Tepat jam 10 Dimas tidur kan. Tidur, alhamdulillah nggak ada apa-apa kan. Jam 1 malam Dimas kebangun, teman-teman. Dimas ngedengar suara ada rintihan tangisan perempuan itu lagi. Entah itu dari mana awalnya. Akhirnya Dimas tutup telinga kan, tapi semakin dia tutup telinga, rintihan tangisan itu makin terdengar, teman-teman. Baca doa gitu kan, sebisa mungkin. Selama tangisan cewek itu, di sekeliling tendanya itu ada suara-suara langkah kaki, teman-teman. Bayangannya nampak terlihat jelas di dalam tenda. Wah, makin ketakutan kan Dimas. Akhirnya Dimas sebisa mungkin untuk tidur, baca doa. Tapi suara itu makin kerasa terdengar. Suara tangisan itu sambil minta tolong, teman-teman. Akhirnya Dimas pun tidur kan, bisa tidur kira-kira jam 3 subuh tuh, teman-teman. 5:30 Dimas bangun kan, berinisiatif untuk summit gitu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Dimas buka tenda, di depan tenda dia tidak ada satupun tenda yang berdiri. Dimas posisi sendiri di pos 6. Dimas ngerasa aneh kan, lah kok si mbak yang semalam gak ada, kemana ya, tendanya kemana? Dalam hati tuh dia cari kan, lihat ke bawah gak ada orang, lihat ke atas gak ada orang. Oh mungkin tadi subuh si mbaknya udah packing langsung summit gitu kan. Akhirnya Dimas beres-beres kan, bikin sarapan, bawa bekal buat summit. Dimas pun summit. Ketemulah Dimas dengan rombongan dia yang sebelumnya itu. Nanya kan ke Dimas, "Mas, lu ngecamp di mana? Kok nggak nyampe ke pos 7? Kita ngecamp di pos 7. Gua ngecamp di pos 6 mas," katanya gitu kan, ke teman rombongannya yang baru itu.
Sama siapa? Kata temennya gitu. Tadi ada cewek mas di bawah tuh ngecamp sendiri di pos 6. Lu lihat kan waktu naik mungkin ada tenda satu. Lah gua nggak lihat katanya, nggak ada tenda satu pun, orang kita cuma serombongan ini aja katanya. Dimas pun ngerasa heran kan, lah terus gua ngecamp sama siapa, orang di depan gua ada tenda cewek seorang katanya gitu. Nggak ada kok, nggak ada tenda siapa-siapa lagi, orang kita cuma seginian katanya. Dimas pun ngerasa aneh, teman-teman kenapa ini siapa gitu kan. Oh udahlah mungkin halusinasi gue aja kata Dimas gitu ke teman rombongannya itu. Oh ya udah mah, ayo udah sarapan belum gitu kan, nawarin sarapan. Akhirnya mereka foto-foto di puncak Cikuray teman-teman. Jam 9 siang Dimas pun turun balik ke pos 6 buat packing turun. Akhirnya mereka packing, turunlah mereka dari pos 6 turun barengan lagi teman-teman. Di pos 6 rombongannya barengan gitu, bareng turun nyampe base camp. Nah di base camp Dimas berinisiatif untuk ke warung dulu gitu teman-teman, nanyain posisi cewek itu di mana gitu, takutnya kan kemana gitu kan. Temen rombongannya bilang nggak ada orang gitu, tapi sementara Dimas ngerasain tadi malam dia ngecamp bareng sama cewek itu gitu. Dimas pun ke warung kan nanyain ke petugas Simaksi itu. Temen rombongannya langsung balik teman-teman karena mereka bawa mobil sendiri, sementara Dimas kan pakai ojek gitu kan. Akhirnya Dimas nanya ke petugas di situ yang ada di warung. Oh, bukan nanya tapi ngobrol gitu. Bu, tadi malam ke ibu-ibu yang di warung. Bu, tadi malam emang ada cewek yang ngecamp jalan sendiri ya gitu, ngecamp di pos 6. Si ibunya bilang kan, nggak ada kok bang katanya, orang rombongan ini aja kemarin yang naik katanya, yang barengan sama si abang. Lah terus di pos 6 saya ketemu siapa bu, kata Dimas gitu kok ibu-ibu warung itu. Emang mas ketemu siapa, kata si ibu. Ada cewek bu, ya tingginya kurang lebih di bawah saya lah, rambutnya sebahu, dia ngecamp sendirian di pos 6, kata Dimas gitu bilang ke si ibu. Si ibu pun bengong teman. Serius mas, katanya gitu. Iya bu, tadi malam bareng sama saya di pos 6, saya kepisah sama rombongan yang itu. Saya ngecamp di pos 6 karena saya udah kecapean, kata Dimas gitu. Oh mas ketemu perempuan itu? Iya. Si ibu pun bilang teman, gini bang katanya, 2 tahun lalu ada pendaki perempuan hilang di gunung ini, sampai sekarang belum ketemu. Merinding gue. Oh gitu ibu, katanya. Iya, mas semalam barengan sama dia. Iya, kata Dimas jawab bilang iya, tapi subuh-subuh orangnya udah nggak ada bu, kata Dimas. Iya mas, mungkin dia, katanya. 2 tahun lalu pendaki itu, perempuan itu hilang di Gunung Cikuray. Sudah 2 tahun belum, sampai saat ini sudah 2 tahun belum ditemukan teman-teman. Kaget banget Dimas di situ. Ya Tuhan, pantesan posisinya nunduk terus Dimas ngedengar suara-suara minta tolong gitu kan, suara tangisan cewek minta tolong teman-teman. Wah, akhirnya Dimas tanpa pikir panjang dia packing di base camp, packing ulang. Dimas pun langsung pulang pakai ojek teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu cerita yang bisa gue angkat di video kali ini. Terima kasih buat Dimas sudah kirim kisah misterinya selama dia naik Gunung Cikuray teman-teman. Buat kalian semuanya yang punya cerita-cerita mistis, cerita horor, bisa kirim ke email gue yang ada di kolom deskripsi. Gak bosan-bosan gue ingetin untuk tekan tombol subscribe ya, tolong, agar channel ini bisa terus berkembang, agar gue bisa terus bersemangat untuk membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.